Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'abak. Saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di surat Luqman ayat 18 yang bunyinya wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya janganlah engkau memalingkan wajahmu dari hadapan manusia, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kira-kira artinya seperti itu. Kalau kita coba pahami ayat Allah tadi, yang pertama yang bunyinya wala tusair khaddaka linnas. Allah memerintahkan kita untuk jangan memalingkan wajah kita dari hadapan manusia, yaitu ia menyombongkan diri, tidak memperdulikan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Dan orang lain itu ya bisa antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, juga bisa antara kita dengan saudara, tetangga, atau orang lain, siapapun itu. Jadi Allah melarang kita untuk menyombongkan diri atau mengacuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu perintah Allah, ya, yang harus kita jalankan kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, yang takwa, yang taat kepada Allah. Tentunya seperti itu. Dan tentunya juga ketika kita berhadapan dengan mereka-mereka itu terkait dengan semua persoalan, semua masalah yang ada di kita ketika kita hidup di dunia ini dan berhubungan dengan mereka. Baik itu masalah sederhana ataupun masalah yang agak
lumayan pelik umpamanya. Jadi sederhana saja, bisa ketika kita berbincang-bincang, ngobrol dalam hal apa saja. Di situ kita harus mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu apa yang dibicarakan itu bermutu ataupun hanya biasa. Karena ya kalau kita ingin jadi orang yang tidak sombong atau orang yang rendah hati, ya harus belajar mendengarkan. Dengarkan dengan baik. Karena itu juga kita belajar menghormati, menghargai orang lain. Karena kita sendiri kalau sedang berbicara kepada orang lain dan kita tidak dihiraukan ketika bicara atau tidak diperhatikan, tentunya kita juga merasa tidak enak, mungkin juga tersinggung karena merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan. Bisa seperti itu. Dan ayat tadi dilanjutkan yang bunyinya wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ya insya Allah maksudnya Allah memberitahu kita sebagai hambanya agar kita itu kalau menjalani hidup ini, berjalan di muka bumi ini, bertemu, bergaul dengan siapapun, ya harus rendah hati, jangan angkuh, sombong, mentang-mentang dalam hal apapun. Di antaranya mungkin dalam hal kepandaian. Kita kalau punya ilmu yang agak lebih dari orang lain, ya jangan dipamerkan atau disombongkan, baik dengan sikap ataupun dengan kata-kata. Karena bisa saja keangkuhan, kesombongan itu diwujudkan dengan kata-kata. Umpamanya kalau bicara selalu dengan bahasa yang ilmiah, bahasa kampus, padahal yang diajak bicara itu orang biasa, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Sehingga ya orang yang kita ajak bicara tidak begitu mengerti, karena bukan bahasa yang biasa mereka lakukan. Mungkin hanya terbengong, tidak ngerti apa yang dibicarakan. Kemudian juga kalau ilmu agamanya agak lumayan
juga sama. Kalau umpamanya pernah belajar di pondok pesantren umpamanya, ya mungkin ilmu bahasa Arabnya ya lumayan, ilmu nahwu, shorof, bayan, kira-kira seperti itu. Sehingga setiap untayan kata yang diucapkan ada bahasa Arab yang tidak dimengerti orang awam, dan itu ditampilkan yang kadang ya untuk menunjukkan bahwa dia itu pandai bahasa Arab, ilmunya cukup lumayan, umpama seperti itu. Nah itu kalau bisa ya jangan, karena itu mengarah sebuah kesombongan, merasa dirinya ya orang pandai dari ilmu umum ataupun ilmu agama, umpama seperti itu. Jadi mari kita ya hindari sikap angkuh, sombong. Kemudian ayat tadi selanjutnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kesombongan itu tidak disukai oleh Allah, karena itu milik Allah. Yang pantas sombong itu Allah. Kenapa pantas? Karena memang Allah maha segala-galanya. Dari kekayaan Allah maha kaya, dari kepandaian Allah maha pandai, dari kebenaran Allah maha benar, maha semuanya dalam kebaikan. Karena pantas kalau Allah sombong, dan kita tidak diperkenankan sombong, karena ya memang tidak pantas. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang pantas, karena kita pada dasarnya tidak memiliki apa-apa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena semuanya dari Allah. Kalau kita itu umpamanya tidak diberi oleh Allah nyawa, kita mau bisa apa? Apa yang mau disombongkan? Kalau kita terbujur, kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun, seperti orang tidur, jadi mana yang mau disombongkan? Itu yang harus kita sadari. Maka kita tidak boleh sombong, karena memang pada dasarnya yaitu tidak ada milik kita, semuanya milik Allah. Bukankah Allah juga sudah menyampaikan di dalam Al-Quran yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya milik Allah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya kita itu kan yang ada di bumi, kita itu milik Allah,
bukan milik kita pada hakikatnya. Jadi janganlah kita menyombongkan diri. Ditambah lagi kalau di dalam hadis itu ada penggalan hadis yang menjelaskan tentang sombong. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Itu seperti itu, menolak kebenaran. Dan kebenaran itu sebenarnya kan dari Allah. Kalau Allah sendiri sudah mengatakan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan kebenaran Tuhan itu salah satunya ya yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, kata-kata Allah, pesan-pesan Allah untuk manusia. Agar manusia itu selamat hidupnya di dunia hingga akhirat. Allah ingin menyelamatkan kita biar hidup kita selamat, baik dunia ataupun akhirat. Kan tidak ada yang salah, itu sesuatu yang baik. Dan kalau Allah menunjukinya, pasti benar. Tidak mungkin Allah itu menipu, menyesatkan, tidak. Tapi kalau ada manusia diberi kebaikan oleh Allah dengan ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan, tidak mau, itu kan sebuah kesombongan. Al-Quran yang fungsinya litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang, dari nggak ngerti jadi tahu, jadi ngerti, dari tersesat menjadi tidak sesat. Kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup, pegangan hidup. Tapi kalau manusia tadi, ya itu tadi, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak dipahami, dipelajari, dan juga tidak diamalkan. Bagaimana bisa menjadi selamat, menjadi lurus apa yang dilakukannya, kalau tidak sesuai seperti yang Allah perintahkan. Nah, itu kan sebuah kesombongan sebenarnya. Kita itu kalau kita coba buatkan contoh sederhana, kalau kita itu hidup di dunia ini butuh pertolongan orang lain, kemudian ada orang yang mau menolongnya, tapi kita tidak mau ditolong. Itu kan artinya kita itu sombong, padahal kita butuh pertolongan. Dan tentunya perilaku seperti itu perilaku yang tidak terpuji, keterlaluan. Dari contoh itu, maka terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, kalau Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ingin menolong kita sebenarnya
agar kita itu hidupnya selamat dunia dan akhirat, bisa masuk surga yang enak, yang kekal abadi. Dengan cara Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman. Tapi kalau ternyata di dunia ini Al-Quran dibiarkan saja di atas lemari, di dalam lemari, tersusun rapi, tidak pernah disentuh, dibaca, dipahami. Artinya kan kita menyia-nyiakan pertolongan Allah itu. Ada juga yang agak lumayan sudah membacanya, tapi hanya sekedar membaca, hanya dilakukan, dibaca dengan tartil, tapi tidak dijadikan pedoman hidup. Ada juga membacanya hanya surat-surat tertentu dan juga tidak dijadikan pedoman hidup. Itu kan memprihatinkan, kasihan sebenarnya, karena pedoman yang harusnya dijalankan tapi hanya sebagai hal-hal yang tidak mengarah kepada tujuan yang sebenarnya. Itu yang harus kita ketahui, karena kalau kita itu tidak menjadikan pedoman hidup, maka yang terjadi, apa yang dilakukan tidak seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang umpamanya terkait dengan kesombongan tadi, Allah melarang kita itu hidup di dunia itu dengan kesombongan, keangkuhan. Tapi perilakunya sehari-hari sombong, angkuh, yaitu umpamanya menolak kebenaran tadi. Umpamanya ngaji tentang Al-Quran, ditolak, tidak senang, karena tidak cocok menurut hatinya. Tapi kalau hal-hal yang lain tidak masalah umpamanya. Nah ini kan sebuah kesombongan yang dilarang oleh Allah dan tentunya akan menjadi dosa. Dan dosa itu akan menjadi masalah nantinya di akhirat kalau tidak segera minta ampun, menyesal, dan berubah. Jadi itu yang harus kita ketahui. Dan kesombongan itu memang sudah dari zaman dulu, karena setan itu pekerjaannya memang menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan setan itu juga tersesatnya karena kesombongan. Padahal kesombongannya ya awalnya kelihatan sepele, yaitu setan atau iblis yang merasa dia lebih baik karena terbuat dari api, sedang manusia, Nabi Adam, terbuat dari tanah. Nah itu yang menjadikan iblis itu terlaknat. Jadi jangan sampai kita itu juga seperti itu, merasa lebih baik, lebih lurus, lebih benar, karena itu kesombongan. Karena Allah mengajarkan rendah hati. Sehebat apapun kelebihan kita, itu milik Allah, dan kita harus rendah hati. Jangan sampai
kita itu ya dalam menjalani hidup ini keliru, salah, kan begitu. Dan masalah kebenaran ini memang dari dulu musuh setan. Setan sangat tidak suka dengan kebenaran. Seperti di dalam surat Al-Hijr ada ayat yang bunyinya wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, yang artinya dan setiap datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka itu rasul itu ya diolok-olok. Nah itu contoh bahwa memang ya kebenaran dari Allah lewat rasulnya, orang yang pilihan, itu saja diolok-olok oleh orang-orang yang sombong tadi, menolak kebenaran. Dan kebenaran itu dari Allah. Kalau ada yang meremehkan, tidak mau, tidak memperdulikan, itulah kesombongan yang nantinya akan menjadikan sebuah dosa dan hukuman nantinya. Karena juga hadis tentang sombong tadi juga mengatakan yang intinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat zarah atau walaupun kecil sekali. Ya kecil mungkin di dalam hati orang lain tidak tahu, tapi di hatinya mungkin dia mengatakan, saya lebih ngerti, saya lebih lurus, kamu itu ilmunya baru seberapa, kamu itu baru bisa baca Latinnya, umpama seperti itu di dalam hati. Jadi sombong itu ya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain tadi, ya merasa dirinya lebih baik, memandang rendah orang lain itu kesombongan. Jadi jangan sampai kita itu seperti itu. Maka untuk itu mari kita belajar jadi orang yang rendah hati. Karena lawan rendah hati ya sombong tadi. Umpamanya juga ilmunya sedikit, belum begitu ngerti benar tentang agama, tidak mau ngaji, tidak mau pelajari, itu juga sombong. Karena merasa ilmunya sudah cukup, merasa ya mungkin masuk surga begitu saja tanpa dihisap, mungkin bisa berpikir seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan kita agar kita tidak sombong, kita rendah hati, kita masih butuh orang lain, butuh Allah. Jadi jangan memandang rendah orang lain. Dan apa yang saya sampaikan ini kalau ada yang keliru atau salah,
Saya mohon maaf kepada Allah menampun. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.